Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah, senang mendengarnya. Saudara, pada hari ini kita kembali untuk mempelajari tentang mata kuliah keterampilan membaca. Anda sudah siap untuk mengikuti perkuliahan pada hari ini? Siap? Baik. Saudara, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang membaca buku, ya termasuk nanti membaca novel, ya buku novel juga, dan membaca surat kabar. Jadi ada dua pokok bahasan, yaitu membaca buku dan membaca surat kabar yang akan kita bahas pada kesempatan ini, ya. Mudah-mudahan bisa tuntas. Saudara, pada minggu yang lalu ataupun pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana cara kita membaca paragraf dan juga membaca artikel. Saudara, jadi kalau kita membaca paragraf itu sebaiknya kita menggunakan teknik baca layap dan baca tatap. Nah, sementara kalau kita mau membaca artikel, kita bisa menggunakan teknik baca layap. Baik, saudara, saya akan menayangkan ya bahan ataupun materi pada hari ini pada saudara sehingga Anda lebih mudah memahaminya, ya. Jadi saudara, pada hari ini kita akan lebih fokus membahas tentang bagaimana cara kita membaca buku. Saudara, pada dasarnya jenis buku yang Anda baca itu bisa kita kelompokkan menjadi dua jenis, yaitu buku fiksi dan juga buku non-fiksi. Kalau buku fiksi, ya seperti novel, ya cerpen, naskah drama, dan lain sebagainya. Sedangkan non-fiksi, ya buku-buku pelajaran, ya buku-buku untuk studi, dan lain sebagainya. Saudara, apabila Anda ingin membaca buku, sebetulnya Anda harus memahami dulu struktur bukunya, ya. Jadi struktur buku itu paling tidak Anda harus mengetahui bagian yang berisi informasi permulaan ataupun bagian permulaan, ya. Kemudian bagian yang berisi informasi pokok ataupun bagian pokok, dan juga bagian yang berisi informasi pelengkap ataupun bagian pelengkap, ya. Nah, saudara, bagian-bagian yang termasuk bagian permulaan dari sebuah buku juga harus Anda kuasai, ya, seperti kulit luar ataupun halaman luar buku, kemudian halaman judul khusus, halaman judul buku tersebut, ya. Nah, kemudian halaman tahun penerbitan, halaman pernyataan terima kasih, itu semua harus Anda pahami, termasuk halaman pernyataan khusus, halaman daftar isi, halaman pengantar, halaman abstrak, ya. Nah, jadi semua yang menyangkut tentang struktur buku harus Anda kuasai. Kemudian Anda pun harus menguasai tentang batang tubuh buku apabila Anda ingin membaca buku dengan baik sehingga Anda mampu nanti memahami isinya dengan baik pula. Nah, saudara, batang tubuh buku itu pada umumnya terdiri atas beberapa bab, ya, dan tiap bab itu biasanya terdiri subbab ataupun seksi-seksi. Nah, oleh sebab itu, saudara, Anda harus memahami tentang batang tubuh buku tersebut. Nah, kemudian buku juga memiliki bagian pelengkap buku, ya. Nah, ini Anda juga harus memahami bagian pelengkap buku. Ini pada umumnya ada bagian penutup, ada daftar istilah, ya, glosari, ada lampiran, apendik, ada kepustakaannya, termasuk ada indeksnya, ya. Ini juga harus Anda perhatikan di dalam pelengkap buku, ya. Nah, kemudian saudara, Anda pun harus memahami tentang tanda-tanda penting yang ada dalam buku. Ini juga pada waktu Anda membaca buku, terutama buku teks, ya, tentu saja ada tanda-tanda tipografis atau cetakan dan juga kontekstual yang perlu Anda perhatikan. Karena pada dasarnya tanda-tanda inilah yang dapat memantapkan pengertian tentang isi buku itu. Dan
bisa saja untuk mempercepat penemuan butir-butir penting dalam bacaan. Nah, tanda-tanda tipografis ini, saudara, ini dimaksudkan bahwa ia dapat menunjukkan sistematika pikiran pengarangnya. Hal ini tentu saja dapat kita lihat dengan cepat pada daftar isi buku. Anda bisa melihat di daftar isi bukunya ya, tanda-tanda penting dalam buku tersebut. Nah, kemudian saudara, untuk membaca buku, Anda bisa menggunakan metode dan teknik membaca buku ya. Nah, tentu saja membaca untuk informasi tertentu, sebetulnya sebuah buku non-fiksi misalnya ya, terutama buku teks, ini tidak selalu harus dibaca seluruhnya, tetapi Anda juga dapat membacanya hanya untuk menemukan informasi tertentu saja. Nah, jadi saudara, informasi tertentu itu bisa jadi isi umum buku, isi bab atau seksi tertentu, dan penjelasan tertentu tentang suatu istilah, definisi misalnya ya, dan lain-lain. Kemudian isi umum sebuah buku itu juga ialah pikiran pokok dan pikiran-pikiran jabaran secara umum. Nah, oleh sebab itu sebetulnya untuk menemukan isi umum yang padat dimaksud itu biasanya yang perlu dibaca ialah pendahuluan tiap bab ya jika ada, kemudian rangkuman pada akhir tiap bab jika ada juga, atau judul tiap bab atau seksi dan kalimat topik paragraf pertama dan kedua bila perlu ya dari tiap bab atau seksi tersebut. Nah, saudara, untuk menemukan isi bab atau seksi tertentu dari suatu bab buku, cara-cara yang pada dasarnya sama seperti di atas juga dilakukan. Misalnya yang mula-mula harus ditemukan ialah bab atau seksi bersangkutan, dan ini dapat Anda lakukan dengan membaca daftar isi buku. Kemudian untuk mengetahui isi bab atau seksi, sebetulnya Anda perlu membaca pendahuluan bab tersebut. Jika pendahuluannya tidak ada, maka Anda perlu membaca judul bab dan juga kalimat topik paragraf pertama. Itu ya, jika pada akhir bab itu terdapat rangkuman, maka bacalah rangkuman tersebut. Kemudian teknik-teknik membaca yang dipergunakan untuk tujuan menemukan informasi tertentu itu, Anda bisa menggunakan teknik baca lompat dan baca layap. Nah, teknik baca lompat itu berarti Anda bisa melampaui apakah itu subbab atau bab ya, boleh Anda lampaui apabila tujuan membaca Anda itu tidak ada di subbab atau bab yang Anda lampaui tersebut. Anda bisa langsung membaca subbab atau bab yang ada kaitannya dengan apa yang ingin Anda baca ataupun sesuai dengan tujuan membaca Anda. Nah, oleh sebab itu, saudara, Anda nanti bisa baca layap. Baca layap itu baca dengan kecepatan tinggi ya, untuk mengetahui isi umum secara keseluruhan dari apa yang Anda baca, sehingga Anda bisa menemukan informasi-informasi yang Anda butuhkan ya. Nah, kemudian saudara, membaca itu sebetulnya bisa Anda gunakan, terutama membaca buku untuk studi. Nah, tentu saja ini ya, membacanya itu untuk memahami isi buku secara keseluruhan, baik pikiran pokok maupun pikiran-pikiran jabaran, sehingga pemahaman yang komprehensif atau mendalam dan padat tentang isi buku itu bisa terwujud atau bisa tercapai ya. Nah, oleh sebab itu saudara, pembaca yang efisien dan efektif sebetulnya perlu mengadakan persiapan tertentu dan perlu mengetahui metode-metode yang efisien ya, yang tentu saja efektif di samping keempat teknik membaca yang sudah Anda pahami, yaitu baca pilih, baca lompat, baca layap, dan juga baca tatap. Dan teknik-teknik ini sudah kita bicarakan pada pertemuan perkuliahan sebelumnya ya. Nah, saudara, bagaimana persiapan membaca untuk studi ini, khususnya membaca buku? Agar kita dapat membaca buku itu dengan penuh konsentrasi, setidaknya 3 kondisi harus Anda persiapkan ya, yaitu
kesehatan, kesegaran, dan ketenangan rohani dan jasmani Anda, itu yang pertama. Yang kedua, kesegaran dan ketenangan tempat. Yang ketiga, keteraturan waktu Anda. Jadi sebetulnya harus kita siapkan supaya nanti ketika kita membaca buku, kita akan dengan mudah ya untuk membacanya. Nah, metode membaca untuk studi ini sebetulnya saudara ada dua metode yang paling umum dipakai untuk membaca buku ini. Yang pertama itu metode catu. Catu ini berarti cari, tulis, kembali ya, dan uji gitu. Cari, tulis kembali, dan uji. Nah, kemudian yang kedua ada metode surtabaku, yaitu survei, tanya, baca, katakan, dan ulang. Nah, itu namanya surtabaku ya. Nah, kita bahas satu persatu ya metode catu dulu. Metode catu ini saudara sesungguhnya adalah metode yang bisa dipakai dalam membaca artikel, bahan kuliah ya, bacaan ilmiah lainnya. Tetapi metode ini juga dapat kita gunakan untuk membaca bab ataupun seksi buku. Jadi kita bisa menggunakan metode catu ini untuk membaca bab buku ya. Kemudian, saudara, dalam membaca dengan metode catu ini, yang pertama dilakukan ialah kita harus menentukan informasi fokusnya. Informasi fokus itu adalah informasi terpenting yang terdapat dalam teks bacaan, yang tentu saja kita butuhkan informasi fokus tersebut, yang berupa pikiran pokok ataupun ide pokok. Kalau sudah berbentuk kalimat, berarti berupa kalimat topik. Nah, kemudian berarti dicarilah butir-butir penting dari informasi fokus tersebut dalam bacaan yang bersangkutan ya. Nah, kemudian saudara, sesudah butir-butir penting yang Anda perlukan itu diperoleh, maka coba Anda katakan atau tuliskan kembali butir-butir itu dengan kata-kata sendiri. Nah, ini T ya, secara lugas tentunya. Akhirnya pengertian yang telah Anda rumuskan itu perlu Anda tes dan atau Anda uji U-nya ya. Benar tidaknya dengan cara mencobakannya pada masalah-masalah lain yang bersamaan. Untuk lebih memantapkan pengertian itu, baik juga Anda coba mencari contoh-contoh keadaan yang dapat menggambarkan pengertian tersebut ya. Akhirnya dari pengujian atau contoh-contoh itu, Anda dapat melihat kelemahan ataupun kekuatan pengertiannya ya. Dengan demikian sebetulnya pemahaman akan isi bacaan sebetulnya akan lebih mendalam dan mantap. Nah, itu kalau kita menggunakan metode catu. Nah, bagaimana dengan metode surtabaku? Saudara, metode surtabaku umumnya ini dipakai dalam membaca buku teks, tetapi dapat juga dipergunakan dalam membaca artikel untuk studi. Dalam penggunaan surtabaku, sebetulnya yang pertama dilakukan ialah kita harus mengadakan survei ya, surnya itu survei, yaitu membaca dengan teknik baca layap, bagian permulaan buku ya, judul, daftar isi, pengantar, dan sebagainya. Lalu jika berdasarkan survei tersebut diputuskan untuk membaca buku bersangkutan, maka langkah berikutnya ialah merumuskan pertanyaan, TA ya. Nah, sebagai informasi fokusnya itu apa? Begitu. Pertanyaan yang dimaksud mungkin juga lebih dari satu, tetapi semuanya haruslah mengandung pikiran pokok buku itu. Betul. Nah, saudara, setelah pertanyaan ataupun pernyataan yang merupakan informasi fokus itu dirumuskan, barulah batang tubuh berupa bab-bab ataupun seksi-seksi mulai dibaca. Nah, ini BA-nya ya. Sewaktu membaca, sebaiknya pikiran kita harus dipusatkan untuk mencari jawaban pertanyaan ataupun pertanyaan-pertanyaan fokus yang telah kita rumuskan tadi. Kemudian pikiran kita juga harus cepat menilai apakah bagian tertentu, seksi atau paragraf dari suatu bab ini perlu kita baca seluruhnya atau tertentu. Nah, tentu saja ini baik itu untuk seksi maupun untuk paragraf dari suatu bab perlu dibaca seluruhnya atau tidak. Nah, mungkin saja kita cukup membaca hanya kalimat topiknya saja dengan teknik baca layap, tentu juga dengan baca lompat misalnya ya. Nah, kemudian saudara,
setelah setiap bab atau seksi tadi siap kita baca, perlu kita lihat kembali pertanyaan fokus yang telah kita rumuskan untuk bab ataupun seksi itu, dan kita coba untuk mengatakan jawabannya K. Nah, K itu coba katakan jawabannya dengan kata-kata sendiri tentunya, jangan copy paste ya. Nah, pada akhir setiap bab berikut, yaitu rumusan isi, bisa berupa jawaban pertanyaan fokus ya, bab sebelumnya, perlu diulang U. Nah, jadi rumusan isi ataupun jawaban pertanyaan fokus, bab sebelumnya tadi, perlu diulang ya, U. Dan dihubungkan dengan rumusan bab yang baru diselesaikan. Kemudian perlu juga dirumuskan secara garis besar pengertian keseluruhan isi buku berdasarkan rumusan-rumusan tadi dengan kata-kata sendiri. Dan tentu saja, dan rumusan garis-garis besar pengertian itu kita tulis dalam buku catatan bacaan kita ya. Nah, saudara, itu tadi cara membaca buku. Bagaimana dengan membaca novel? Saudara, dalam membaca non-fiksi, itu sebetulnya informasi fokus itu adalah pikiran pokok ya, dan jabarannya yang diuraikan pengarang secara faktual dan argumentatif. Nah, dalam membaca novel, tentu saja umumnya informasi fokus utama ialah pesan yang hendak disampaikan oleh pengarang kepada pembaca melalui penarasian atau penceritaan peristiwa-peristiwa dan karakter-karakter ataupun pelakon-pelakon ya yang terlibat dalam peristiwa-peristiwa itu. Tuh ya. Nah, saudara, ingat bahwa dalam baca novel juga pembaca itu perlu memperhatikan aspek-aspek seperti mengikuti dan memahami urutan serta hubungan peristiwa-peristiwa yang mungkin juga terjadi, yang umumnya berupa konflik-konflik ya, ataupun pertentangan-pertentangan. Kemudian bisa mengenali dan memahami sifat dan sikap karakter-karakter ataupun pelakon-pelakon yang terlibat dalam peristiwa-peristiwa tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah mengenali dan memahami situasi dan kondisi tempat-tempat, waktu, dan orang-orang atau masyarakat yang menjadi konteks peristiwa-peristiwa tersebut. Nah, oleh sebab itu, dalam membaca novel, pembaca sebetulnya perlu juga memperhatikan ini ya, pesan yang hendak disampaikan pengarang berdasarkan pengertian tersirat yang terkandung dalam pahaman aspek A, B, dan C ya. Ya, baik, saudara. Selanjutnya itu, jadi membaca buku, membaca novel, itu bagian dari membaca buku ya. Nah, kita sekarang melanjutkan ke topik baru yaitu membaca surat kabar ya. Baca surat kabar. Saudara, pada dasarnya surat kabar itu setiap hari disampaikan kepada masyarakat pembaca, khususnya yang berlangganan surat kabar itu tiap hari pasti membaca ya, sama hanya di kampus ini tiap hari rektor mendapatkan surat kabar dari berbagai media. Saudara, perlu diketahui bahwa secara umum isi utama surat kabar itu sebetulnya dapat dibagi atas 3 jenis atau 3 pokok ya, yaitu berita, opini, iklan, pemberitahuan, dan juga fiksi. Jadi ada berapa di sini? Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 ya. Ada 5, mohon maaf, 5. Jadi ada berita, ada opini, ada iklan, ada pemberitahuan, dan juga fiksi ya. Nah, itu sebetulnya jenis-jenis pokok yang ada pada surat kabar. Ya, isi utamanya. Kemudian, saudara, dalam surat kabar itu ada berita. Berita ini adalah laporan yang benar dan padat, waktunya juga tentang suatu peristiwa. Ini jadi, mohon maaf, bahwa berita ini adalah laporan yang benar dan padat waktunya ya. Mohon maaf, berita itu sendiri sebetulnya adalah laporan yang benar dan juga pada waktunya tentang suatu peristiwa yang terjadi dalam masyarakat ya. Itu.
Nah, kemudian tentang suatu pendapat ataupun pikiran baru, atau tentang apa saja yang merupakan fakta dan yang menarik serta perlu bagi pembaca umumnya itu. Ciri-ciri dasar berita itu sendiri pada dasarnya ya berupa faktual ya, ini berupa kenyataan-kenyataan sebenarnya. Kemudian objektif juga, tidak bercampur dengan pandangan pelapor sendiri. Ini tentu saja menarik dan perlu ataupun berguna bagi umum ya. Nah, ini surat kabar. Saudara, sebetulnya yang dimaksud dengan opini juga masuk dalam surat kabar, ialah pandangan ataupun pendapat surat kabar ya, atau redaksi, atau penulis tertentu tentang suatu peristiwa. Nah, ini pikiran ataupun pandangan yang terjadi ataupun hidup dalam masyarakat. Oleh sebab itu, opini yang merupakan pandangan surat kabar itu biasanya disajikan dalam bentuk tajuk rencana ya. Kemudian juga komentar. Lalu bisa juga selain itu disajikan dengan baik ya. Opini ini, karena opini yang merupakan pandangan surat kabar itu kan disajikan dalam bentuk tajuk rencana, tadi komentar, pojok ya, dan karikatur. Nah, sedangkan opini yang merupakan pandangan penulis, tertentu pandangan penulis ini tentu saja ini disajikan dalam bentuk karangan khusus. Kemudian surat pembaca ataupun kolom ya. Nah, ini juga harus Anda ya sampaikan dengan baik. Kemudian dapat dikatakan sebetulnya bahwa berbeda dengan berita, opini ini adalah hasil pengelolaan ataupun hasil analisis pikiran dari suatu kabar ataupun penulis bersangkutan. Jadi saudara, opini ini bisa jadi yang menyampaikannya adalah langsung dari si penulis itu sendiri atau kreativitas si penulis opininya ya. Tidak perlu membuat opini dari pendapat orang lain, tapi diperbolehkan ya. Baik, saudara. Nah, kemudian ada iklan juga sana. Iklan itu adalah informasi yang bersifat komersial. Jadi di dalam surat kabar itu ada bagian iklan ya. Kemudian ada juga pemberitahuan. Nah, ini informasi yang berupa pengumuman tentang suatu peristiwa atau hal ya, seperti perkawinan, kematian, lelang, dan lain sebagainya. Termasuk fiksi dalam surat kabar itu biasanya ya cerpen, novel, atau cerita komik yang umumnya disajikan secara bersambung. Ya, saudara, saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada pokok bahasan kita pada kesempatan ini, dan kita sudah memiliki 2 pokok bahasan yang sudah kita sampaikan, yang sudah kita bahas bersama, yaitu tentang membaca buku, bagaimana cara membaca bukunya. Tadi Anda bisa menggunakan 2 metode ya, metode catu dan metode sutabaku ya. Ya, jadi saudara, pada kesempatan ini saya sangat berharap pada Anda untuk betul-betul memahami bagaimana cara kita membaca buku ya, karena membaca buku bisa Anda gunakan teknik baca lompat dan juga teknik baca layap ya. Nah, saudara, kemudian Anda juga tadi sudah saja untuk membaca surat kabar. Jadi bagaimana cara kita membaca surat kabar? Tentu saja tadi itu kita harus mengetahui dulu apa-apa saja yang ada di surat kabar itu. Kemudian baru kita lakukan dengan menggunakan ya teknik baca layap tentunya ya, biar kita bisa melakukan membaca dengan cepat, termasuk ya teknik baca lompat juga harus kita gunakan. Jadi kita bisa melampaui apakah itu bab, subbab, ataukah paragraf ya, melampaui misalnya ada bahannya itu di paragraf kelima, berarti paragraf ke-2, 3, dan 4 dilampaui ya. Misalnya setelah paragraf 1 adanya di paragraf 5. Nah, seperti itu. Saudara, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi Anda semua.
Dan sekali lagi silakan dipraktikkan di rumah ya, apa yang sudah saya sampaikan. Sehingga nanti Anda mampu untuk membaca buku dengan baik dan juga mampu membaca ya membaca surat kabar dengan baik. Sehingga nanti Anda betul-betul orang yang mampu memahami seluruh isi bacaan ataupun teks bacaan yang tentunya Anda baca. Saya kira demikian, silakan saja nanti baca buku keterampilan membaca saya ya, yang ditulis oleh Dr. Daman MPD saya. Kemudian Anda juga bisa mendapatkannya di Gramedia ya. Lalu Anda pun bisa menambah buku-buku tersebut, bisa juga membuka internet yang berhubungan dengan membaca buku dan membaca surat kabar. Saudara, saya kira cukup ya. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.